Terima kasih kepada para dosen dan para mitra perusahaan kami yang telah membantu tugas bisnis internasional kami dari kelompok 10. Kami akan menjelaskan tentang potensi ekspor produk PT Surya Furniture Gemilang ke Jepang. Perkenalkan dulu untuk anggota kami ada Danis Suara NRP 20, Maya NRP 40, Paradila NRP 46, Akbar NRP 97, dan Jelen NRP 122. Profil perusahaan. Nah, di sini ada perusahaan Surya Furniture Gemilang yang bergerak di bagian furnitur dan pemiliknya sendiri, Bapak Agani, yang beralamat di Tenggilis Lama 4, nomor 32, Surabaya, Jawa Timur. Dan untuk visi perusahaan sendiri bekerja sebaik mungkin dan menjaga lingkungan. Dan untuk produk perusahaan sendiri ada 5, yaitu solid wooden door, wooden frame or jam, Architrav, wooden ceiling, dan wooden furniture. Terbuat dari kayu kenari atau jati sebagai bahan baku utama yang telah dikeringkan dengan steam boiler system sehingga kadar airnya itu 8-12%. Lalu keunggulan kayunya sendiri memiliki kombinasi kayu dengan dekoratif stone marble ukuran 5-7 mm atau slate stone, pellet stone ukuran 2 mm, dan ukir CNC. Lalu ada negara dan kota tujuan ekspor. Nah, negara tujuan ekspor sendiri adalah negara Jepang. Jepang merupakan negara kepulauan yang terletak di zona pergerakan tektonik. Nah, faktor geografi ini mendukung adanya penggunaan kayu sebagai bahan baku bangunan rumah. Kota tujuan ekspornya adalah Tokyo sebagai ibu kota sekaligus pusat bisnis dari negara Jepang yang memiliki populasi terbesar dibandingkan prefektur lain. Kota ini juga memiliki infrastruktur yang sangat mendukung bagi kegiatan bisnis internasional. Nah, ini ada pertimbangan masuk pasar ke negara Jepang. Jadi, Jepang merupakan pasar potensial karena memiliki pertumbuhan tahunan tertinggi dan negara yang memiliki nilai impor produk pertukangan terbesar kedua daripada negara yang lainnya. Lalu, terdapat kenaikan jumlah impor produk pertukangan kayu pada 3 bulan atau 1 bulan terakhir. Tepatnya 5% pada produk pintu dan jendela kayu dan 30% pada lantai kayu rakitan. Dan produksi kayu domestik Jepang pada tahun 2018 ini mencapai 82,48 meter kubik, namun nilai impor kayunya masih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa masih belum terpenuhinya permintaan kayu domestik. Dan Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat di pasar Jepang untuk produk kayu dan eksportir kedua setelah Cina. Aspek politik dan ekonomi. Aspek politik Jepang beralih dari sistem militer dan totalitarianisme ke sistem monarki konstitusional. Lalu adanya webinar Trade Expo yang diselenggarakan oleh ITPJ Indonesia untuk melakukan pendekatan kepada pihak swasta Jepang. Selanjutnya hubungan politik antara Indonesia dan Jepang cukup baik dengan kedatangannya Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga yang bertemu dengan Bapak Joko Widodo untuk membahas upaya penguatan kerjasama di bidang ekonomi. Selanjutnya, Indonesia merupakan negara penerima ODA terbesar dari Jepang. Pendapatan domestik bruto Jepang mencapai 40.024 juta US dollar. Kemudahan melakukan bisnis Jepang mencapai 29 di antara 190 negara. Lalu untuk perdagangan lintas negara, Jepang memiliki peringkat 57 di antara 190 negara. Adanya peningkatan aktivitas baik dari produksi dan konsumen termasuk produk kayu di dalamnya. Jadi aspek sosial budaya, Jepang memiliki peringkat ke-53. Kemudian dari segi etikanya, Jepang memiliki karakteristik yang suka bekerja keras, tidak pantang menyerah, dan menjaga tradisi budaya. Kemudian dari sosial ekonominya, kemudian housing mencapai 5,9%. Dan kemudian dari aspek hospitality-nya, itu Jepang memiliki kesamaan dalam pandangan atas perbedaan kekuasaan dari kontrol gratifikasi secara tegas. Dan komunikasi bisnis berorientasi kepada grup, mementingkan hierarki, dan mengedepankan formalitas. Dari sisi bea cukai, Jepang memiliki pengurangan hingga penyediaan tarif hingga 0%. Kemudian hak kekayaan intelektualnya itu ada yang mengatur yaitu Jepang Patent Office. Kemudian hukum kontraknya itu diwujudkan dalam Act Number 89 of 1980. Kemudian di ITCO-nya Jepang tidak menggunakan bahan yang dilarang dalam Convention on International Trade in Endangered Species. Kemudian standarisasinya yaitu JAS atau perjanjian yaitu bilateral itu ada IJEPA. Kemudian di regional ASEAN dan Jepang itu ada yang namanya AJDEP. Di kedua perjanjian ini memiliki nilai yang sama yaitu 0%. Perang ekonomi komprehensif regional atau RCEP di negara ASEAN, Australia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Republik Tiongkok itu baru saja ditandatangani. Dari adanya ini, hal ini mendorong bahwa potensi kemudahan sistem ekspor Indonesia dan penghematan tarif untuk perdagangan kayu khususnya. Selanjutnya strategi ekspor dan perencanaan operasional. Untuk karakteristik pasar woodworking di Jepang yang pertama yaitu konsumen Jepang sangat mementingkan kualitas dan ketahanan dari suatu produk. Yang kedua,
produk harus memenuhi kualitas yang ada di Jepang. Yang ketiga, pergerakan tren di Jepang yang terus berubah menyebabkan produsen perlu untuk mengikutinya. Dan untuk kompetitor dari produk dengan HS Code 4418, Indonesia menempati posisi ke-10 sebagai eksportir di negara Jepang, dan untuk eksportir terbesarnya berasal dari negara Filipina. Sedangkan untuk produk dengan HS Code 4420, Indonesia menempati posisi ke-4 sebagai eksportir di negara Jepang, dan untuk eksportir terbesarnya berasal dari negara Cina. Selanjutnya yaitu analisis strategi dari SFG dengan menggunakan matriks TOWS. Dari matriks tersebut dihasilkan beberapa strategi dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki SFG, serta peluang dan ancaman SFG untuk ekspor ke negara Jepang. Kondisi dan rekomendasi strategi pemasaran. Kondisi aspek pemasaran perusahaan SFG memiliki basis pemasaran pada media daring, yakni website, Instagram, Twitter, dan Facebook. Namun kelengkapan penggunaan media pemasaran daring tersebut masih belum dikelola secara maksimal. Perusahaan hanya menyediakan foto-foto produk tanpa adanya identifikasi kode jenis produk dan spesifikasi produk. Lalu untuk rekomendasi strategi pemasaran, yang pertama pembuatan konten di media pemasaran perusahaan secara lebih lengkap dan menarik. Yang kedua mengikuti kegiatan business matching untuk menemukan mitra Jepang. Berikut ini adalah contoh flyer yang disediakan oleh tim untuk SFG. Untuk informasi terkait kegiatan business matching dengan calon mitra Jepang dapat diperoleh melalui website ITPC Osaka dan Instagram @itpc.osaka. Untuk kondisi dan rekomendasi strategi operasional di aspek operasional perusahaan, presentasi 90% penjualan di luar negeri merupakan hasil dari mekanisme penawaran produk secara custom. Dan hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan hanya melakukan produksi dan penjualan ketika ada permintaan khusus dari pembeli. Rekomendasi yang bisa kami berikan adalah pertama, riset selera pasar working di Jepang. Kemudian menyesuaikan standar desain yang sesuai dengan selera pasar dari PT SFG. Kemudian pengurusan sertifikasi verifikasi legalitas kayu untuk memenuhi syarat tarif preferensi 0% dari FTA. Kemudian optimalisasi keunggulan dari segi mekanisme pemesanan secara custom dan bahan baku. Kemudian yang kelima yaitu pemanfaatkan jejaring organisasi maupun relasi. Kondisi dan rekomendasi strategi SDM. Perusahaan memiliki struktur organisasi sebagai sumber tata laksana di dalam perusahaan, namun tidak terdapat posisi yang bertanggung jawab di bagian pemasaran. Divisi pemasaran sendiri ini sangat penting karena berperan mempromosikan bisnis dan produk yang dihasilkan. Untuk rekomendasi strategi SDM, adanya pandemi COVID-19 ini disarankan untuk PT Surya Furnitundor untuk menggunakan jasa digital marketing. Kenapa digital marketing? Karena harganya itu jauh lebih murah daripada menggunakan metode pemasaran lainnya. Kondisi dan rekomendasi strategi keuangan. Jadi untuk kondisi aspek keuangan perusahaan dari PT SLG sendiri, perusahaan telah mampu menetapkan harga jual untuk produk ekspornya berdasarkan HPP dari setiap produk. Nah, untuk modal, terkait dengan modal, jadi perusahaan itu menggunakan modal sendiri tanpa pinjaman bank, sehingga yang tersedia hanya secara terbatas. Dan hingga saat ini keluhan terbesar dari perusahaan itu adalah terkait penggunaan mata uang ketiga atau US dollar dalam transaksi perdagangan internasional. Nah, untuk rekomendasi strategi keuangan yang ditawarkan, yakni yang pertama melaksanakan kebijakan local currency settlement. Jadi ini merupakan kebijakan yang baru disahkan oleh Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan Jepang, berupa kuotasi rupiah dan yen secara langsung dalam transaksi perdagangan internasional. Jadi tanpa menggunakan US dollar dalam transaksi. Jadi perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas dari bank itu. Yang kedua, yakni menggunakan fasilitas put forward, yakni fasilitas lindung nilai bagi importir dan eksportir terhadap risiko fluktuasi nilai tukar mata uang antara waktu kontrak penjualan yang dibuat dengan waktu pembayaran yang dilakukan. Saran yang ketiga, yakni pengambilan pinjaman modal. Lalu ada ringkasan dan rekomendasi secara keseluruhan. PT Surya Furnitundor Gemilang memiliki potensi untuk meningkatkan aktivitas perdagangan internasional ke Jepang, dan Jepang sebagai negara tujuan ini memiliki potensi pasar ekspor yang besar bagi produk yang ditawarkan oleh PT SFG. Nah, potensi ini didukung oleh berbagai aspek. Lalu produk yang ditawarkan oleh PT Surya Furnitundor Gemilang ini memiliki beberapa keunggulan kompetitif, baik dari bahan baku, desain, hingga mekanisme sistem pemesanan secara custom. Rekomendasi secara keseluruhan, yakni yang pertama, mengimplementasikan strategi-strategi yang ditawarkan sebelumnya dari keempat fungsi manajerial, lalu memberikan prioritas terhadap pelaksanaan SPLK, dan meningkatkan nilai produk selain jenis pintu agar lebih kompetitif di dalam pasar dan di antara kompetitor. Baik, sekian presentasi yang kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.